Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berharga ini, kita akan membahas tentang rumah yang sering dikunjungi oleh malaikat, sebuah rumah yang penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, berikut adalah 5 tanda rumah yang sering dikunjungi malaikat, yaitu yang pertama, penghuni rumah yang menjaga silaturahmi, menjaga hubungan baik dengan tetangga dan keluarga adalah amalan yang mulia. Rumah yang penghuninya menjaga silaturahmi akan diberkahi dengan kehadiran malaikat. Silaturahmi mempererat ukhuwah dan menambah rezeki, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Hadirin yang dimuliakan Allah, menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga dan tetangga. Silaturahmi tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menjaga silaturahmi, kita tidak hanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mendapatkan manfaat duniawi berupa rezeki yang berlimpah dan umur yang panjang. Silaturahmi juga dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjadikan masyarakat lebih harmonis dan saling mendukung. Yang kedua, rumah yang bersih dan rapi. Rumah yang bersih dan rapi adalah cerminan dari iman yang kuat. Kebersihan adalah sebagian dari iman, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadits riwayat Muslim. Rumah yang bersih dan rapi akan menarik malaikat untuk datang dan membawa berkah. Kebersihan tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga kebersihan hati dan pikiran. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Sahabat beriman yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan dan kesucian. Kebersihan fisik mencakup membersihkan rumah dari kotoran dan debu, menjaga kebersihan diri dengan berwudu, mandi, dan menjaga pakaian tetap bersih. Kebersihan hati dan pikiran mencakup menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk seperti iri hati, dengki, dan kebencian. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Saudaraku, pentingnya kebersihan dalam Islam, baik dalam konteks ibadah maupun kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga kebersihan, kita tidak hanya mendapatkan kesehatan fisik, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menarik berkahnya. Yang ketiga, penghuni rumah yang suka bersedekah. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Hadirin yang dimuliakan Allah, bersedekah adalah amalan yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang penghuninya rajin
bersedekah akan sering dikunjungi malaikat. Sedekah tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga senyuman dan bantuan kepada sesama. Betapa besar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bersedekah. Sedekah tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima, tetapi juga membawa berkah dan pahala yang berlipat ganda bagi pemberi. Dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hari 2 malaikat turun, dan salah satu dari mereka berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tidak hanya materi. Senyuman kepada saudara kita adalah sedekah. Membantu orang lain dengan tenaga dan waktu kita juga merupakan sedekah. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 271, bahwa sedekah yang dilakukan dengan ikhlas, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, akan mendatangkan kebaikan dan menghapus dosa-dosa kita. Rumah yang penghuninya rajin bersedekah akan menjadi tempat yang disukai malaikat, penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya 4. Rumah yang sering dibacakan doa, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Al-Quran Surah Al-Mumin ayat 60. Dan dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah inti dari ibadah. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2969. Saudaraku yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, rumah yang sering dibacakan doa adalah tempat yang penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca doa-doa harian dan doa perlindungan di rumah akan membuat malaikat senang berkunjung. Doa adalah senjata orang mukmin dan pelindung dari segala keburukan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janjinya untuk mengabulkan doa-doa kita. Doa adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan rumah yang sering dibacakan doa akan menjadi tempat yang disukai malaikat. Doa tidak hanya memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati, tetapi juga menjadi pelindung dari segala keburukan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat dengan hambanya dan siap mengabulkan doa-doa mereka. Dengan sering membaca doa di rumah, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menarik berkah dan perlindungannya. Yang terakhir, penghuni rumah yang menjaga akhlak mulia. Akhlak yang baik dan mulia adalah cerminan dari iman yang kuat. Rumah yang penghuninya menjaga akhlak mulia akan menjadi tempat yang disukai malaikat. Akhlak mulia mencakup kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Dan sesungguhnya engkau, Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran Surah Al-Kalam ayat 4. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal akhlak mulia. Sebagai umatnya, kita dianjurkan untuk meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mulia mencakup berbagai sifat baik seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Kesabaran adalah salah satu akhlak mulia yang sangat penting. Dengan bersabar, kita dapat menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam hidup dengan tenang dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran juga membantu kita menjaga hubungan baik dengan orang lain dan menghindari konflik. Serta Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Saudaraku, ayat ini mengajarkan kita untuk saling mengenal dan menghormati satu sama lain tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, atau status sosial. Kasih sayang
sayang dan penghormatan terhadap sesama adalah bagian dari akhlak mulia yang harus kita jaga. Dengan menjaga akhlak mulia, kita tidak hanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Rumah yang penghuninya menjaga akhlak mulia akan menjadi tempat yang disukai malaikat, penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, marilah kita berusaha menjadikan rumah kita sebagai tempat yang disukai malaikat dengan menjaga kebersihan, rajin bersedekah, menjaga silaturahmi, sering membaca doa, dan menjaga akhlak mulia. Insya Allah rumah kita akan penuh dengan berkah dan rahmat. Rumah yang sering dikunjungi malaikat adalah rumah yang bersih dan rapi. Penghuninya suka bersedekah, menjaga silaturahmi, sering dibacakan doa, dan menjaga akhlak mulia. Semoga kita semua dapat mengamalkan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dapat mengamalkan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga rumah kita selalu dalam keadaan yang disukai malaikat dan penuh dengan berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjaga rumah kita agar selalu dalam keadaan yang disukai malaikat. Ya Allah, jadikanlah rumah kami penuh dengan berkah dan rahmat-Mu. Ya Allah, berikanlah kami kebijaksanaan untuk selalu menjaga kebersihan rumah kami, baik kebersihan fisik maupun kebersihan hati dan pikiran. Jadikanlah rumah kami tempat yang nyaman dan sehat, yang selalu menarik kehadiran malaikat-Mu. Amin ya Robbal Alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.